Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sidang jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Manar yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah juga senantiasa dikaruniai ketetapan iman di dalam hati kita semuanya, yang insya Allah pula dikaruniai ketetapan kesehatan di badan kita. Dan Allah ternyata tidak sampai di situ. Allah ternyata masih memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita, yaitu anugerah kesempatan, anugerah umur yang panjang. Kalau ada di antara kita yang memohon kepada Allah, diberikan umur yang panjang. Anugerah waktu yang oleh Allah tetap karuniakan kepada kita bersama. Maka wajib hukumnya untuk mengikat semua nikmat dari Allah. Untuk mengikat semua nikmat dari Allah, tidak ada lain yang harus kita lakukan kecuali hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, manakala kita diberi kemampuan untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, sudah sering kita dengar, Allah pasti akan menambahi nikmat-nikmat yang sudah kita syukuri tersebut. Nikmat sehat kita syukuri untuk mendatangi sholat subuh berjamaah di masjid ini. Insya Allah akan senantiasa menganugerahkan kesehatan di badan kita. Meskipun kita juga harus bermunajat, bermohon kepada Allah dengan berbagai macam doa yang sudah dituturkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah nikmat-nikmat yang oleh Allah karuniakan kepada kita penjenengan sami, semuanya dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita.
untuk meningkatkan kualitas ibadah-ibadah kita, baik yang ibadah itu sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah. Jadi nikmat-nikmat itu manakala kita manfaatkan, ada keyakinan di dalam hati kita, insya Allah Allah akan berikan tambahan nikmat-nikmat. Sholawat dan salam insya Allah tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah dan qudwah bagi kita selaku umatnya. Dan tentunya ada harapan, insya Allah yang hadir di dalam majelis ini menjadi hamba Allah yang terpilih dan dipilih oleh Allah kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu jamaah masjid taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bapak-bapak. Ceritanya kan begini, Pak. Saya itu di WA oleh takmir masjid Pak Wasis atau siapa. Saya suruh ngaji dengan jenengan santri. Dan terus saat ngaji nopo, bahasanya kan begitu, Pak. Di akad ba'da subuh. Ternyata alhamdulillah di akad ini Allah mempertemukan pulau jenengan sami dalam kondisi yang terbaik di antara kita jenengan sami. Dalam undangan itu ada istilah menyambut atau menyongsong bulan suci Ramadan. Kalau pernah kita baca bahwa bulan Ramadan itu bisa disebut juga syahrul maghfirah, syahrul Quran, dan syahrul yang penuh dengan barokah atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita kaji sekarang ini yang ada hubungannya dengan bulan Ramadan yang akan datang insya Allah dengan doa kita, Allahumma barik lana Rajaban wa Sya'banan wa balikna Ramadan. Insya Allah kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Terus mulainya kapan, Bu? Pak? Bulan Ramadan besok itu mulainya kapan? Hari Kamis tanggal 23 Maret. Biasanya terus jaringan bondolnya kapan, Mas? Posonya belum dilakukan, nih bondolnya pun dipikir. Itu akhirnya wong muslim itu. Jadi belum dikerjakan ibadah itu belum dikerjakan, benar-benar belum dikerjakan. Namun nantinya apa juga? Alhamdulillah ingat. Foto dek aku ini, foto dek foto. Maka ibadah-ibadah yang oleh Allah wajibkan kepada kita itu sebenarnya manfaatnya sungguh luar biasa. Bukti ini pun awal dulu tidak di poso mawon wis seneng atine nggih mboten Bu. Saya yakin bapak-bapak itu punya hadir di sini. Meskipun ibadah itu belum dilaksanakan, dan juga ada kesenangan, kegembiraan, itu namanya pahala. Jadi pahala itu kadang-kadang kita nggak ngerti, Pak. Wujudnya pahala itu apa? Ganjaran itu bentuknya nopo? Dari kita tahu. Ternyata, nalika kita jenengan sami nindakaken satu bentuk ibadah yang wajib maupun sunnah. Di situ ada ketenangan, di situ kita dapatkan kedamaian, di situ kita dapatkan kenyamanan. Itu jenenge ganjaran. Pahalanya wonten iki. Ya Allah, alhamdulillah. Saben-saben kula mangkat nang Masjid Al-Manah salat subuh berjamaah kok atiku ayo. Ganjaran. Pahala itu namanya. Yang namanya as-sakinah, ketenangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang menurunkan
ketenangan, kenyamanan, kedamaian, kegembiraan, kebahagiaan fi qulubil mukminin, Pak. Goreng atine wong sing duwe rasa iman. Lan kok dadi wong iman iku enak banget. Saben-saben seneng, saben-saben guyu, gak pernah cemberut orang beriman itu. Nek ibu bapak kesesok cemberut, dikoreksi iman ini seberapa jauh karo belas. Bapak-bapak itu kok kesesok nesu, dikoreksi seiman. Seorang suami, seorang istri masih suka, cekap dikoreksi imannya masing-masing. Maka nanti akan saya sampaikan konsep dari Nabi Muhammad SAW yang bisa kita lakukan bersama. Jadi Allah hanya menambahkan keimanan di dalam hati orang yang beriman. Hatinya wong iman itu akan bertambah imannya manakala melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menambahkan iman-iman kita dengan sami harus taat kepada Allah dan Rasulullah. Bukti di awal ini sholat subuh berjamaah. Ganjarannya luar biasa, Pak. Kebaikannya luar biasa. Sing sapa sapane wong sholat isya berjamaah, maka oleh Allah dinilai nisful lail. Kaya dene sholat sunnah separuh bengi, separuh malam. Lan sing sapa sapane wong sholat subuh kaya awake dhewe kala wau, sholat subuh berjamaah, ganjarane kaya dene semalam suntuk sholat sunnah. Luar biasa, Pak. Makanya nek awake dhewe niku adzan subuh kok orang dandang tindak masjid. Rugi. Alhamdulillah zaman memiliki alhamdulillah luar biasa. Jamaah itu kata semuanya bisa hadir dalam kondisi yang terbaik. Ibadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kasunyata. Iman yang ada di kita sami manakala ingin bertambah, ingin meningkat harus ada ketaatan kepada Allah. Nek ora taat ora tambah iman. Makanya Allah juga memberikan firman-Nya akan menambah iman-iman kepada hati orang-orang yang beriman itu di samping keimanan yang sudah ada. Nah, kalau saat ini ngaji babakan maghfirah, babakan istighfar. Ngopo to ngawake dhewe kok kudu istighfar iki ngopo? Jawabnya belum, Pak. Kenapa kita di dasarnya harus banyak-banyak membaca astagfirullah? Jawabannya cepat dulu, Pak. Apa karena kokean dosa? Yang jelas. Sebab itu apa sababiahnya? Al-insanu mahal khata' wa nisyan. Kita dengan sami itu mengganani, menyadari, memahami bahwa awake dhewe itu manusia itu sebenarnya tempatnya makhluk kotor, kesalahan dosa-dosa, warisyan dan sering Saya yakin bagi bapak-bapak yang umurnya sudah 60 ke atas atau 50-an ke atas wis senenge lari. Gitu? Lali sholat wajib berjamaah di masjid. Ya sholat tapi lali. Muadine wis kumandang-mandang padahal sholat iki kan wis banter to. Kalau pun di mriko wis pinten pun krungu suara adzan iki. Nek kadang-kadang kita jenengan sami itu ya niku wau. Lalen. Apa lali apa lalen? Lah apa kita jenengan sami itu menyadari bahwa awake dhewe iki akeh dosane, akeh laline, akeh lupute, maka kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep Nabi, manakala kita jenengan sami banyak beristighfar ada 3 keuntungan yang akan
Yang pertama, dari hadis Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aksara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kalau di kitab Riyadhus Shalihin sama, namun redaksinya yang berbeda. Ya, sama, inti hadisnya sama. Man lazima istighfar, sing sapa sapane kok biasake melazimkan. Nah, nek dewa kan man aksara minal istighfar, sing sapa sapane kok ngakeh-ngakehke. Bahasane Jawa kan. Siapa di antara kita penjenengan sami yang memperbanyak minal istighfar, oke maca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Nek tenggene Riyadhus Shalihin sing nomor setunggal min kulli dzikin makhrajan. Namun sami mawon. Sing sapa sapane akeh-akeh maca istighfar, mongko ingsun Allah bakal paring marang dheweke wong sing akeh maca istighfar mau. Min kulli hammin farajan. Dari kelapangan, diberikan kelapangan oleh Allah dari berbagai macam bentuk kesempitan. Kesempitan secara zahir ada, kesempitan secara batin juga ada. Kesempitan secara zahir ya upami itu kita jenengan sami nembe boten gadah duit. Niku artipun kesempitan ekonomi. Nek sempit ekonomine susah napa susah Pak Bu? Nek awake dhewe dadi wong iman, kudune ra perlu susah. Gak perlu banyak berpikir. Nek kudune justru malah banyak pikir, banyak membaca istighfar. Maka saya pun nabi itu benar. Jadi setiap kita menjenengan sami ada berbagai macam bentuk kesempitan baik itu secara lahiriah maupun kesempitan hati kita dengan sami. Ayo, do okeh maca istighfar. Astagfirullah. Niku Pak. Kesempitan yang berupa batiniah, kesempitan hati, rupeking hati. Sempitnya hati itu juga berbahaya. Contohnya Bang, enek adzan gelem tok raku, enek pengajian atau gelem raku. Padahal ditekoni yo pengen mlebu suwan. Nggih, nek ora tau gelem ngaji, nggih mboten napa-napa pengen suwan itu sudah pasti. Sudah punya keimanan dengan akhirat gitu. Nah, jadi nanti kalau kita jenengan sami gak dari hati kok sumpek terus, ayo do okeh maca istighfar. Oke, dipun laksanakan. Wa min kulli dzikin makhrajan, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang banyak membaca istighfar itu jalan keluar dari setiap kesusahan dan setiap kesedihan. Padahal awalnya nek dipikir gak dino susah. Dek mau seneng dong. Burung teko Ramadan wis seneng gagas bodoh. Kira awake boten seneng pripun? Bisa dan raya Idul Fitri. Wah, dulure anake kabeh ora teko terus silaturahmi. Maka di saat itu insya Allah tidak ada satupun orang yang beriman kepada Allah merasakan kesusahan. Dan dengan itu kok lucu toh budi nopo. Niki dino bodo lho. Jangan kok susah nopo. Sing bodo ya bodo Mas, aku ora bodo kok.
ora bodoh iki. Padahal bulan-bulan hari raya Idul Fitri kabeh dosen. Sampai Nabi niku nalika badhe tindak salat Idul Fitri. Neng tengah dalan ketemu bocah. Bocah niku wis rada gedhe. Ning nangis mergane ora ndek pak, ora ndek ibu, ora iso badan. Terus kali Nabi diurusi dikei baju baru dijak tanah lapang untuk sholat sunah Idul Fitri. Jadi awake dhewe di saat ada hari raya, enten tangga kepaling awake dhewe sing kurang-kurang seperti itu harus merentul saking hati kita panjenengan sami, ada empati, ngrasake. Ayo do wewe, ayo kan dibantu kan, termasuk takmir masjid yang kita lakukan. Infak-infak yang ada di masjid itu mau kita salurkan untuk kebutuhan sosial masyarakat dicari. Saking wonten almanah iki sing kira-kira ora duwe tenan sapa. Aja katek di saat bodoh dheweke nangis susah dan lain sebagainya. Dados ja'alallahu lahu min kulli dzikrin makhrajan. Akan diberi jalan keluar dari setiap kesusahan, kesedihan itu. Ingkang ngendika wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki dari jalan yang tidak kita jenengan sami sangka. Nah ini kita percaya setunggal setunggal. Man aksara sing sapa sapane wong utawa man lazima sing sapa sapane wong lazimake biasake. Oke maca istighfar itu ateges orang. Kalau itu orang, siapapun yang ada di dalamnya termasuk dalam kategori manusia, itu ada kewajiban untuk istighfar. Awake iki menungso apa sane? Berarti masuk di dalamnya, Pak. Sesuai dengan kita dengan sami kedudukan kita dengan sami. Man bisa berarti seorang suami, bapak-bapak ini. Man bisa berarti seorang istri, ibu-ibu sedaya. Man bisa berarti anak-anak, ya anak-anaknya awake dhewe kabeh. Makanya kalau ada seorang suami yang dia itu banyak beristighfar kepada Allah dan juga bertobat kepada Allah, saya yakin keterpengaruhan imbasnya seorang suami yang banyak istighfar kepada Allah akan dapat dirasakan oleh istri dan anak-anaknya. Gimana? Sebabnya orang itu kalau sudah banyak istighfar kepada Allah, Allah akan berikan kelapangan di dalam kesempitan. Kalau seorang suami banyak istighfar, kantor bapak-bapak, ini konsep dari Nabi, Pak. Kantor kita dengan kami itu wis nindake napa derek? Wong kula niku nggih pripun? Kula nggih derek dawuh Nabi. Nabi niku dawuh saben-saben badhe salat istighfar ping 3. Cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pun kula tindak iki. Berarti jenengan istighfar ping 3 kan? Bar salat kok. Niku men nek salat jamaah nang masjid, Pak. Nek keresan kula salat dhewe lali. Nek salat nang omah dhewe lali. Ora istighfar, ora zikir. Dilanjutke Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Dilanjutke maca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Nggih ta? Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kula berniku tok, Pak. Padahal dawuh Nabi okeh no. Lah terus kapan waktune, Pak? Nek Nabi niku yadkurullaha fi kulli ahyan. Nabi niku dalam zikir kepada Allah di setiap keadaan, di setiap kesempatan. Jadi nek awake dhewe istighfar itu di setiap kesempatan saged nggih Pak nggih? Bisa. Pas tanda tangan astagfirullah. Bapak-bapak itu nek tanggal kan tanda tangan. Pas tanda tangan malah seneng-seneng wae.
Astagfirullah. Ojo-ojo duit sing digunakake mau kok jalan lain kan bisa. Maka harus istighfar dulu. Astagfirullah. Ya Allah, ngapunten kula tobat dhateng panjenengan. Oh, sebagian dari duit iki boten enten sing boten kula aturi kali bojo kula ya Allah. Astagfirullah wa atubu. Tanda tangan itu pejabat-pejabat itu nek tanda tangan yo. Dia tahu. Fikuli ahyati setiap kesempatan, Pak. Bapak-bapak ambil tindakan nitih sepeda motor, istighfar terus saged dalan saged sae sangat. Nggih, pas nyopir daripada ngobrol sing ora-ora. Astagfirullah. Ngaten iki awake dhewe bukan dosa. Awake dhewe banyak salahnya, banyak lupanya, banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing sapa sampeyan itu bisa berarti seorang suami, bisa pula seorang istri. Manakala banyak di antara istri-istri dari suami-suami itu banyak membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah, maka efeknya akan berpengaruh kepada keluarga. Alhamdulillah Allah. Dia aku matur nuwun. Ngopo Mas? Aku seneng di bojoku kowe iki. Ngaten boten suami-suami sing ngoten iki. Lah ngomong Mas kowe kok seneng-seneng ae. Kowe udah maca istighfar. Nah, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala bentuk kesempitan, segala bentuk kesedihan yang terjadi di rumah tangga itu akan hilang. Dan Allah akan bukan rezeki dari jalan yang kita tidak tahu. Itu tenang itu Pak. Ini sadar arti itu tenang. Gur awake dhewe karek gelem buktekke napa? Kalau ada seorang istri yang banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin istri itu jadi istri yang konang. Istri yang akan ditunggu oleh Allah memasuki jalannya Allah dari berbagai pintu yang ada di surga itu. Mau rebu dari pintu mana mohon. Maka Nabi bersabda, "Idza sholatul mar'ati khamsaha wa shamat sahroha wa hafizat farjaha wa ata'atha zaujaha qila kandhane marang wadon sing salat lima wektu ning apik, poso Ramadane apik, jaga kehormatane yo apik, sing taat karo suamine yo apik. Kandhane marang ibu-ibu jamaah masjid Al-Anan. Kan sanjangipun. Kandhane arep mlebu ning swarga lewat pintu mawon isma suka. Sangarepe. Wah, alhamdulillah ya Allah. Jadi kalau ada seorang istri yang seperti itu banyak membaca istighfar kepada Allah di tengah malam utaminipun, di sepertiga malam utaminipun, atau di saat apapun istri itu banyak membaca istighfar kepada Allah, saya yakin yang namanya kesedihan istri gak pernah ada meskipun tanggal tua. Jenengan itu kok enak kok dulu gak nopo. Saben-saben kula kisah jenengan kok tansah tersenyum. Tansah gembira, tansah susu, resepnya nopo. Budi kula tak matur kali jenengan. Kula niku ponakan. Kula niku tansah bersyukur kalih rezeki ingkang Allah paringaken dhateng kula lewat bojo-bojo. Lewat bojo kula. Nanti bojo-bojo berarti kan kata lewat bojo kula. Oh berarti jenengan syukur dateng karo nggih. Ponakan itu luar biasa. Nerima ing panggung. Digaji suaminya sedikit, alhamdulillah. Digaji suaminya banyak, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukurnya bertambah. Jadi kalau ada seorang istri yang banyak beristighfar kepada Allah, kehidupan rumah tangganya akan tentram, damai. Betul-betul itu dikatakan saja. Ibu-ibu kamu roket-roket bismillahirrahmanirrahim. Ceklek ini astagfirullah. Ya Allah, dua kata dosa ya Allah. Lah apa pamane? Kula nate mendhet
Katane bojo kula ya tasipun kula matur nggih. Kula matur. Ada sebuah hadis yang oleh Nabi ditanya oleh para wanita. Karena ada sahabat Nabi itu yang rupanya pelit, cetil. Ya Rasul, nek kula mendhet dhuwit ngene bojo kula. Dike kebutuhan keluarga kula niku napa kudu matur napa kudu icik kali bojo kula ya Rasul. Jalanan bojo kula niku melidit. Rasul membolehkan. Jadi ibu-ibu nek ada garwa dengan rodo wedi. Rodo wedi. Nek karo garwane dhewe itu ora karo-karuan. Nek karo dulur tangga teparuke napa melih kalih genge. Niku dikode boten napa-napa ning langkung sae nek mah. Bagi kok Mas, kula kamu Mas mau itu berkah keluarga, dinten iki kula pari wersa Mas, mendhet karo dengan dompet Mas. Terusan namung enten 20.000 Mas. Suaminya itu alhamdulillah. Dados kita panjenengan sami yektosipun menawi mempraktekkan napa ingkang sampun dipun dawuhi Nabi. Sinten mawon akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jadi sing sapa sapanipun termasuk ibu-ibu, istri-istri itu manakala banyak zikrullah, banyak zikir kepada Allah, insyaallah akan memberikan keterpengaruhan. Efeknya imbasnya itu insyaallah pada keluarga. Kalau ibu-ibu mawon monggo ibu biasanya banyak zikrullah. Banyak ingatnya kepada Allah ibu-ibu. Lo yakin bapak-bapak udah lama sudah itu. Lalu ibu-ibu nek sholat jamaah itu ya, pas sholat itu ya banyak khusyuknya. Karena kebutuhan ibu kata. Bapak-bapak kan butuh nyambut gawe kayak itu kan. Kebutuhan keluarga itu ya punya peran terpenting sebenarnya bapak. Namun sekarang ini dipegang oleh ibu. Bapak itu kali ibu kali garwan dia penting Pak. Penting ya? Penting. Nah seorang jenderal itu nek tenggene napa lembaga pamane Kapolres. Iku dengan anak buahnya anak buah penting kabeh tak. Di saat pulang ke rumah, saya yakin Kapolres sekalipun pasti penting kali garwan. Ibu-ibu itu luar biasa. Makanya jadilah ibu-ibu yang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu. Biar Allah menurunkan seluruh anugerahnya datang kita dengan sami. Nek ora ka istighfar ya betul. Karena istighfar itu sebagai bentuk penghapus dosa. Kalau Allah sudah berikan maghfirahnya, apapun akan terjadi datang kita dengan sami sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fi kulli ahyan dari setiap kesempatan. Maka saya sampaikan itu nangko nyapu yo karo bersenandung lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Fi kulli tasbihatin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah. Daripada ngrungokne lagu-lagu sing boten sae itu. Lagu sae pun zikir. Jadi wow. Saben-saben aktivitas ingkang kita jenengan sami tindakaken monggo disertai dengan banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, kalau ada anak-anak yang banyak istighfar kepada Allah, insya Allah anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang soleh maupun solihah. Maka orang tua ini yang mendominasi karakter dari anak-anak itu
piye wong tuane. Banyak yang berikan satu pemahaman. Anak nomor siji ku sing diturun bapak ibu karena belum ada yang lain. Kalau bapak ibunya soleh dan solehah, insya Allah anak kita dirasami yang pertama itu juga soleh maupun solehah. Nanti kalau punya adik lagi, anak yang kedua ini sudah tidak bertolak ukur pada kedua orang tuanya. Tolak ukurnya datang bakune, datang kakaknya, piye kakaknya sing didik wong tuane loro wau. Kemudian adik yang nomor 2 ini tolak ukurnya kepada kakak-kakaknya. Meskipun dalam kehidupan berkeluarga, saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuat keluarga koordinasi menjadi keluarga yang senantiasa beristighfar kepada Allah, senantiasa diullah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan wa rozaqahu min haitsu la yahtasib. Kita penjelasan kadang-kadang asli mengandung. Itu karena karunia dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek kula oleh matur, nek kula asal matur, dek dinten Jumat niku. Kula kan itu udah derek kula kan napa jago. Kok izin ora khotbah Jumat jago esuk nang Masjid Madaniyah Karanganyar. Kula niku ora mikir bab subuh ki arep enek apa mboten mikir, Pak. Ya biasanya pas subuh ngaji ya ngaji. Terus ngewangi garwane, ngewangi bojo kula. Ya isa-isa mbah kula biasa. Tangan kula itu sangat familiar dengan sendok, piring atau apapun. Ya gunakan tangan kula familiar banget. Familiar dengan namanya segala macam bentuk sucian itu familiar banget. Itu dia kalau samping kali tidur kok astagfirullah. Sabar-sabar ngubah piring cuci piring itu astagfirullah. Itu tenang kalau tidak. Tangan kiwa kula niki, Pak. Iki kan tangan kiwa nggih. Saged betul gelas papat berarti isai itu alhamdulillah. Seneng banget kula. Bersyukur tenan iki. Bagi saya kan gelas kan dibeki ngoten-ngoten Pak. Nah, esok digawa papat. Ya Allah, tangan kula tesih saged beto gelas papat ya. Alhamdulillah. Sababnya kok ada tangan-tangan yang juga bisa memegang tangan. Nah, wala senang. Bar subuh niku enten tiyang dugi tenggen kula. Assalamualaikum Pak. Wah, enten apa Mas? Iki enten titik mata. Nggih saking sinten? Saking Pak Haji niku. Dige sinten? Dige jenengan. Mboten pikir Bapak tas mboten pikir lho. Ternyata betul. Siapapun yang banyak membaca istighfar kepada Allah akan diberikan rezeki dari jalan yang dia tidak pernah berpikir. Aku itu rezeki kok padahal aku banget punya besok itu lah itu kan syukur. Makanya saya kalau ngaji begini itu sangat mendalam. Soalnya melakoni tenang, ngerasake tenang, betul. Jadi kita jenazah kalau banyak istighfar kepada Allah, wa rozaqahu min haitsu la yahtasib, bahkan itu disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saat ini berawal di mana? Karek bentuk nopo. Dikir apakah boleh dihitung? Boleh. Arab dikir ping 1000 ping 2000 monggo. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Pisan durung krasa. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Pindho durung krasa. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Ping 3 krasa terus iki. Maka ada ustaz yang memberikan satu nasihat. Kalau kamu zikir kepada Allah sekali belum terasa apa-apa, monggo zikir kepada Allah sebanyak-banyak. Aku zikir kalau Allah subhanallah ora krasa, tambahi.
tambah. Kalau waktunya tidak pas, pilih waktu yang pas. Waktu yang paling pas itu sepertiga Mas. Milanipun sebagai penutup kajian kita yang sami akad pagi punika Allah Subhanahu wa taala paring kawonten ing Al-Qur'an surat Hud ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Do istighfar, do njaluk ngapura marang Allah, summa tubu ilaihi. Kemudian kamu bertobat kepadanya. Maka Allah akan memberikan nikmat hasanah yang baik terus menerus. Jadi nikmat yang baik yang terus menerus itu kan tidak ada kecuali Allah yang berikan. Kesenangan yang sifatnya terus menerus, kedamaian yang sifatnya terus menerus, keamanan yang sifatnya terus menerus, ilah ajalin musamma ngantek awak itu mengkoning ajal. Monggo mulai pagi ini ibu-ibu bapak-bapak banyak dibuka. Kita jadikan lisan kita menjadi lisan dzakirun, kita jadikan hati kita menjadi qalbun syakirun, sehingga Allah akan menganugerahkan apapun yang kita butuhkan. Kadang-kadang ya Allah, kula mboten nate nyuwun kok ngeten kok jenengan paring ya. Ada satu apapun yang kita inginkan kepada Allah, kadang-kadang tidak kita ingin sekalipun Allah berikannya, menganugerahkannya. Karena ketaatan kita dengan saya boten pun Allah. Bilangipun monggo kita menjelaskan banyak istighfar kepada Allah untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kita dirasai harus dari sekarang. Kita persiapkan mental, kita persiapkan hati kita menjelaskan itu namanya. Kita siapkan iman wonten ing hati kita menjelaskan untuk senantiasa banyak bersyukur, banyak istighfar kepada Allah. Karena ada ahli ulama yang mengatakan sebenarnya kamu itu enggak perlu banyak berpikir. Nek akeh sing dikir maca istighfar. Karena ada satu masalah yang tidak ada solusi, yang tidak ada yang bisa membukanya kecuali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari satu sekali lagi, insyaallah dengan niat bismillahirrahmanirrahim, saiki mulai saiki aku butuh akeh dikutha, butuh akeh maca istighfar wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apapun yang akan kita dapatkan adanya kesenangan, kedamaian, ketenangan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun Pak nggih. Kula boten takon kok kantos jam pinten ngapunten kepada kelamaan waktu ingkang kula aturaken. Dan kita akhiri ila taufik wal hidayah. Wassalamu